Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 119 Perjalanan yang berharga. Asteris asteris. Cahaya gelap itu menerobos udara dan berdempetan rapat. Seperti sekelompok bintang jatuh berwarna hijau tua. Saat mereka terbang cepat, mereka mengeluarkan suara aneh. Ternyata mereka bukanlah kunang-kunang, melainkan hanya sekelompok monster berwarna hijau tua. Mereka memiliki penampilan seperti nyamuk dan terbang di udara dengan sepasang sayap. Tubuh mereka setinggi manusia dan memiliki sepasang mata berwarna merah. Seluruh tubuh mereka memancarkan cahaya gelap dan mereka sangat mengerikan. Setiap monster memiliki kekuatan yang cukup besar karena mereka sebanding dengan para ahli alam origin manusia. Puluhan ribu monster berkumpul bersama. Kekuatannya sangat mengerikan dan itu seperti pasukan yang dibentuk oleh para ahli alam origin saat mereka menuju Chu Feng. Berlari. Egi berteriak kaget saat dia meminjamkan kekuatannya kepada Chu Feng untuk meningkatkan kultivasinya. Chu Feng tidak berani lambat dalam hal apapun saat dia mengerahkan kekuatan asal dalam tubuhnya, menggunakan teknik langit kekaisaran dan segera mulai melarikan diri. Asteris. Namun tepat pada saat itu, cahaya menyilaukan dilepaskan di bawah kaki Chu Feng. Simbol anti-iblis yang terukir di dinding memancarkan cahaya berwarna merah dan membanjiri gua di area tersebut. Asteris. Pada saat yang sama, cahaya hijau tua sudah menyerbu ke area berwarna merah. Namun, begitu mereka masuk, semuanya meledak. Tidak ada yang tersisa dan mereka benar-benar menghilang. Simbol anti-iblis ini kuat sekali. Chu Feng tertegun dalam hatinya. Jika bukan karena penghalang simbol-simbol itu, dia benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Jangan berhenti, lari. Tepat saat Chu Feng berhenti bergerak untuk menonton, Egi berteriak kaget sekali lagi. Asteris gemuruh-gemuruh saat itulah Chu Feng menyadari bahwa di tengah danau, ombak besar telah terangkat. Ombak itu setinggi beberapa puluh kaki dan seperti binatang buas yang ganas, ia menyerbu ke arahnya. Yang terpenting adalah di dalam gelombang biru tua itu, dua sinar hijau tua melesat keluar. Itu adalah sepasang mata. Mata itu sangat besar. Begitu besarnya hingga tak terlukiskan. Hanya dengan sekali pandang, tubuh Chu Feng bergetar hebat. Sedikit ketakutan yang tak terlukiskan muncul dari hatinya. Tidak ada tekanan. Tidak ada pencegahan. Hanya tatapan mata yang cukup untuk membuat orang mendengar angin dan kehilangan semua keberanian. Tanpa berpikir panjang, Chu Feng sudah tahu apa itu. Kemungkinan besar itu adalah roh jahat yang dibicarakan Egi. Hal yang membuat Chu Feng tidak berani untuk terus berpikir adalah jika sepasang mata sudah seperti itu, seberapa besar tubuhnya. Merasa ada yang tidak beres, Chu Feng mulai berlari menyelamatkan diri. Namun, kecepatan teknik langit kekaisaran sudah bisa dikatakan menakutkan, tetapi bahkan tidak dapat menandingi gelombang itu. Gelombang besar yang mencapai langit bergemuruh dan sudah menyerbu ke area simbol anti-iblis yang dibanjiri cahaya merah. Namun, kekuatannya terlalu kuat dan meskipun kecepatan dan ukurannya tidak sama, itu proporsional dan terus memaksa masuk ke Chu Feng. Apa yang terjadi? Apakah simbol anti-iblis gagal? Chu Feng sedikit takut ketika simbol anti-iblis tidak menghalangi gelombang besar itu. Jika roh jahat itu menyusul, dia pasti akan mati. Gelombang bukanlah roh jahat, jadi bagaimana simbol anti-iblis dapat menghalanginya? Jangan khawatir, roh jahat tidak akan berani mendekati simbol anti-iblis. Kamu akan baik-baik saja selama kamu tidak tersapu oleh gelombang danau. Egi mengingatkan. Tepat pada saat itu, gelombang besar sudah mendekat. Semburan air yang besar sudah menghantam Chu Feng dengan keras. Jangan meremehkanku. Dia sudah tidak dapat menghindari gelombang itu. Melihat bahwa dia akan tenggelam oleh air, Chu Feng menjejakkan kakinya melawan gelombang itu dan benar-benar maju ke depan dengan memanfaatkan kekuatan gelombang besar itu. Krisis gelombang itu telah teratasi. Wah, gelombang. Pada saat itu, Chu Feng dapat mendengar suara gemuruh yang mengerikan itu. Untungnya, suara yang memekakkan telinga itu jauh atau jika itu dipancarkan di dekatnya, Chu Feng merasa bahwa dia akan tersentak sampai mati hanya dengan suara gemuruh itu. Itu terlalu mengerikan. Itu roh jahat. Karena roh jahat tidak berani memasuki area simbol anti-iblis, gelombang yang bergejolak itu mulai menghilang perlahan. Melihat gelombang yang menghilang, Chu Feng akhirnya menarik napas lega. Roh jahat itu terlalu menakutkan. Jika dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan Egi dan meninggalkan area simbol anti-iblis, dia pasti akan terbunuh dan energi sumbernya bahkan akan terserap. Dia pasti akan mati dengan sangat parah. Roh jahat tidak menakutkan, hanya saja kamu terlalu lemah. Perhatikan baik-baik. Ombak tadi melonjak cukup tinggi dan beberapa tulang yang ada di danau mungkin terlempar ke sini. Mungkin itu berisi beberapa hal yang kamu inginkan. Egi mengingatkan. Kau mungkin benar. Sambil melangkah di bebatuan gua yang basah dan meminjam cahaya dari kompas roh dunia, setelah beberapa saat mencari, Chu Feng merasa senang.
Memang, seperti yang dikatakan Egi, di bawah gelombang, banyak tulang belulang tercebur ke dalam gua. Bukan hanya tulang belulang. Bahkan ada manik-manik spiritual. Tepat di depan matanya, ada beberapa manik-manik spiritual berserakan di mana-mana. Di dalam air yang tipis, air itu memancarkan cahaya yang berkilauan. Kekuatan gelombang tadi sangat besar dan Anda dapat menemukan beberapa manik-manik spiritual tepat di depan mata Anda. Jika Anda mencari dengan lebih detail, mungkin Anda dapat menemukan lebih banyak manik-manik spiritual. Anda bahkan mungkin menemukan manik-manik origin sehingga sebaiknya Anda mencarinya dengan saksama. Egi juga senang untuk Chu Feng. Meskipun manik-manik spiritual tidak berguna baginya, manik-manik itu berguna bagi Chu Feng. Saat ini, di makam jahat, dia sudah mendapat banyak keuntungan, jadi tentu saja dia tidak ingin Chu Feng kembali dengan tangan kosong. Baiklah. Chu Feng tidak ragu-ragu dan mulai mencari secara detail di area tersebut. Setelah sekitar 4 jam mencari, Chu Feng menemukan lebih dari 3.000 manik-manik spiritual dan 7 manik-manik origin. Satu manik origin setara dengan 1.000 manik spiritual yang berarti Chu Feng memperoleh lebih dari 10.000 manik spiritual. Jika ia dapat memperoleh tempat pertama dalam majelis New Excellence dan memperoleh 5.000 manik spiritual lagi, Chu Feng diharapkan dapat memasuki alam origin. Panen itu tidak dapat dikatakan tidak berlimpah. Setidaknya, itu adalah perjalanan yang berharga. Mengetahui bahwa ia tidak dapat melanjutkan perjalanan, Chu Feng mulai kembali ke tempat ia memulai. Ketika ia keluar dari gua yang gelap, ia terkejut menemukan bahwa hari sudah siang karena matahari yang cerah menggantung tinggi di langit. Sial, ini tidak bagus. Aku tidak akan melewatkan waktu pertemuan New Excellence, kan? Chu Feng benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Ketika dia berada di makam jahat, dia agak terlalu berhati-hati dan dia lupa tentang masalah waktu. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia tinggal di makam jahat untuk waktu yang lama. Waktu sehari telah berlalu, dan jika dia tidak bergegas, dia mungkin akan melewatkan pertemuan keunggulan baru. Meskipun Chu Feng sudah mendapat lebih dari 10.000 manik-manik spiritual di makam jahat, baginya yang sangat membutuhkan sumber daya kultivasi, dia juga perlu mendapatkan hadiah 5.000 manik-manik spiritual dari pertemuan keunggulan baru. Berpikir sampai di titik itu, Chu Feng segera membubarkan formasi roh. Setelah melakukan itu, lubang hitam menuju makam jahat menghilang dan digantikan oleh rumput hijau. Orang normal tidak dapat melihat firasat itu. Setelah melakukan semua itu, Chu Feng berlari menyelamatkan diri menuju kota burung vermilion. Kenyataannya, majelis keunggulan baru benar-benar memasuki tahap akhir. Di dalam alun-alun kota burung vermilion, semua murid baru yang berpartisipasi dalam majelis keunggulan baru mulai membawa barang rampasan mereka dan mereka kembali. Di dalam alun-alun, terdapat 5 panggung pertempuran dan panggung-panggung itu disiapkan untuk memilih pemenang. Di luar alun-alun, orang-orang membentuk gunung dan lautan. Bahkan orang-orang terkenal di kota Vermilion berdatang dan mereka ingin melihat aksi seperti apa yang akan dilakukan orang-orang dari berbagai kota.